Terus juga aku sempet lihat juga bahwa Kak Elma nih sempet waktu itu ketipu 25 juta ya Kak ya. 280 pas udah Pas punya udah brand. yang itu waktu yang Kalau yang 280 juta itu pas udah punya brand. Jadi sama karena mungkin masih muda ya, jadi masih impulsif kalau misalnya ada orang yang nawarin, termasuk branding, apalagi kan ibaratnya ya itu tadi sekolah tidak relate gitu. Terus gitu loh kan sekarang banyak banget skincare yang berbagai macam bahan dan instan lah ya kan, kadang tuh langsung merubah seseorang. Kenapa kakak nih memutuskan untuk saffron? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jam Kosong. Aku Sarah, di sini aku nggak sendirian pastinya juga. Aku ditemenin sama salah satu owner brand skincare Banua juga pastinya, yaitu Kak Elma Rizkita Zahra ya. Ya. Oke. Halo Kak Elma. halo. Terima kasih ya Kak Elma udah nyempetin datang ke sini. Mungkin aku lihat-lihat nih kan IG-nya Kak Elma. Kak Elma ini ternyata memulai bisnis itu di usia yang lumayan rada muda gitu kan. Jadi aku kayak umur 14 tahun ya, memulai berbisnis di umur 14 tahun. Nah itu Kak Elma berarti itu masih SMP ya? Ya, masih SMP. SMP-nya di dulu pesantren. Nah itu gimana tuh kepikiran memulai bisnis di usia sangat muda? Karena kalau kita mungkin SMP gitu kan, atau mungkin ya umuran segitu paling jualan donat bikinan orang tua gitu kan. Nah kalau Kak Elma gimana tuh, kenapa terpikir memulai bisnis di usia segitu? Kalau misalnya kayak jualan donat tadi ya, sebenarnya tuh aku kerjain juga sih, tapi pas SD. Oke. Berarti memulai bisnisnya dari SD dong. Iya, sebenarnya dari kelas 3 SD. Terus kalau pas 14 tahun itu sebenarnya iseng sama tuntutan hidup mungkin. Ya. Tapi itu jualan, aku ingat banget pas itu jualan baju. Jualan pas baju pertama dulu. kalinya, cuman kayaknya kurang passion di situ. Jadi cuma bertahan kayaknya kurang lebih sebulan, terus aku off. Terus baru jalan lagi yang benar-benar itu di umur 16 tahun. Jadi sempat stop dulu, iya, baru jalan lagi gitu. Di 16 tahun, tapi itu udah skincare pas itu. Itu kayaknya kelas 1 SMK pas itu. Kelas 1 SMK. Nah juga kayak gimana ya, SMK-nya SMK penerbangan ya Kak? Iya. Nah ibaratnya kalau penerbangan itu gimana ya, nggak ada nih ininya bibit-bibit untuk belajar market bisnis gitu kan. Nah itu gimana juga kakak, berarti itu penawarannya, pemasarannya itu di mana? Di online atau mungkin teman-teman di sekolah atau gimana? Kalau dulu kan pas SMK itu aku masih jadi reseller brand orang lain, jadi bukan produkku sendiri. Jadi kalau pemasarannya ya via online. Terus biasanya pengantarannya itu COD-an. Jadi COD-an habis pulang sekolah gitu. Jadi sore misalnya aku habis pulang sekolah kan, karena sekolahnya semi militer, jadi kita baru pulang kurang lebih jam 5:30. Jadi 5:30 baru nanti ketemuan COD-an gitu, sampai jam 6:30-an baru nanti dilanjut lagi malam gitu. Gitu aja sih. Gitu. Nah terus juga aku sempat lihat juga bahwa Kak Elma nih sempet waktu itu ketipu 25 juta ya Kak ya. 280 pas udah yang itu waktu yang di usia 14 tahun itu aku lihat juga Kak Elma pernah ketipu. Itu tuh gimana Kak? Maksudnya kayak dalam hal apa nih kakaknya mungkin, atau orang yang beli menjanjikan sesuatu atau gimana tuh?
Kalau itu aku rada-rada lupa sih kalau 25 juta itu. Cuman kalau nggak salah itu kayaknya aku beli barang. Terus barangnya tuh nggak nyampe gitu loh. Karena mungkin masih muda ya, jadi kayak nggak tahu tuh resiko-resikonya kalau kita beli online gimana. Apalagi dulu kan nggak semudah sekarang gitu. Nggak ada ininya ya, jaminan lah ya. Nggak ada jaminannya. Terus di usia yang 16 tahun tadi kembali lagi, ya kembali lagi, terulang lagi. Itu di apa tuh? Maksudnya di masalah yang sama atau enggak? Kalau yang 280 juta itu pas udah punya brand. Jadi sama, karena mungkin masih muda ya, jadi masih impulsif kalau misalnya ada orang yang nawarin, termasuk branding, apalagi kan ibaratnya ya itu tadi sekolah tidak relate gitu. Terus ibaratnya aku pengen brand itu cepat berkembang, akhirnya ada orang yang nawarin lah buat branding, ternyata tidak sesuai gitu dengan harapan-harapanku. Terus kita juga tidak ada MOU juga, jadi kayak aku mempercayakan dengan penuh lah gitu semua uang itu. Tapi ternyata ketika barangnya itu sampai, itu aku kayak buta sekali sama produkku sendiri gitu. Jadi itu terbuang sia-sia. Berarti waktu itu bermodalkan apa nih Kak Elma? Kayak mungkin uang sangu kah, kan itu masih SMK ya kan? Nah itu bermodalkan apa nih? Atau bermodalkan nabung dulu baru beli atau gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau kita bahas soal iSharis ya, sejak umur 16 tahun tadi kan aku masih jadi reseller gitu. Nah dari reseller itu uangnya terus diputar sampai akhirnya aku punya produk sendiri. Dari produk sendiri itu kan tiba-tiba viral kemarin itu. Jadi kayak misalnya aku cuma produksi 10 pieces per hari, tiba-tiba karena viral itu kita bisa produksi sampai 1000 pieces sehari gitu. Nah dari uang itu sih, uang itu dikumpulin terus dipercayakan lah kepada orang lain yang kira-kiranya bisa nge-hire produk itu gitu. Nah mungkin, nah kalau yang itu tadi kan berarti sudah brand iSharis Beauty ini. Nah sebelum iSharis Beauty ini berarti kakak menghandle punya orang kan, kayak menjual-jualkan punya orang. Itu produknya apa, make up kah atau mungkin skincare yang memang rumahan kah atau gimana? Kalau dulu itu skincare kayak masker gitu-gitu aja. Kayak rempah-rempah gitu ya? Iya, cuma kayak gitu aja sih yang pertama kali dijual gitu. Oh gitu. Nah terus setelah itu memutuskan untuk brand sendiri. Nah aku penasaran juga kenapa memutuskan itu saffron ya? Iya. Nah kenapa memutuskan apa ya dengan bahan itu gitu loh, kan sekarang banyak banget skincare yang berbagai macam bahan dan instan lah ya kan, kadang tuh langsung merubah seseorang. Kenapa kakak nih memutuskan untuk saffron gitu? Karena dulu saffron baru-baru keluar, jadi saffron tuh baru-baru hype gitu. Terus ya bingung kan, kok ada sih rempah termahal di dunia nih apa gitu. Terus iseng beli 1 gram, dulu kan masih mahal ya saffron tuh, kurang lebih 1 gramnya sekitar 600.000. Terus datang dicoba konsumsi, ternyata kurang cocok karena rasanya tidak enak menurut aku. Jadi aku iseng campurin ke dalam air, terus aku masukin ke dalam botol semprot gitu. Terus iseng aja ngupload di story, tiba-tiba orderan masuk gitu. Berarti racik sendiri awalnya? Racik sendiri awalnya gitu. Berdasarkan iseng sih. Rata-rata produk iSharis bahkan sampai saat ini tuh produk-produk yang iseng yang tidak terfikirkan gitu. Oke. Nih kembali lagi ke pendidikan tadi ya kan, sudah dari SMP-nya pesantren ya. Itu pesantrennya kayak mondok atau pulang pergi gitu? Pulang pergi. Oh gitu. Terus SMK penerbangan ya. Terus juga kuliahnya di ULM sama di Ciputra sekarang. ULM-nya jurusan Hukum. Nah, ULM jurusan hukum sama di Ciputra jurusan International Business Management. Oke, yang terakhir ini mungkin berkaitan ya karena bisnis. Tapi kenapa
SMK kenapa memilih untuk ke penerbangan? Gimana tuh? Atau mungkin disuruh atau gimana? Lebih ke disuruh. Oh, disuruh. Soalnya ya karena aku suka skincare kan awalnya, jadi sudah planning nih bahwa aku mau masuk farmasi aja gitu. Tapi pas udah lulus pesantren ternyata disuruh masuk ke penerbangan aja gitu, karena kebetulan orang tua aku kerja di situ. Jadi ya mau nggak mau ya udah gitu masuk ke situ. Terus ya ternyata lebih kaget lagi pas pemilihan jurusannya tambah tidak relate. Nah, kenapa tuh memilih kuliahnya di hukum? Kecebur aja. Cebur lagi ya. Tapi enjoy menjalani penerbangan dan hukum? Penerbangan enjoy karena jurusan yang diambil kan rata-rata sebenarnya diambil sama cowok ya. Jadi lebih ini sih, lebih dapat pengalaman-pengalaman baru pas di penerbangan. Kalau di hukum ya lumayan enjoy. Oke. Nah, pas di SMK kan SMK penerbangan, artinya kakak juga lumayan lumayan sibuk gitu kan. Kayak misalnya itu berarti beneran terbang? Enggak. Atau materi aja? Kalau jurusan yang aku ambil itu kan airframe and powerplant. Jadi itu kayak teknisi pesawat terbang gitu. Jadi kita memperbaiki pesawat lah kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ngerti cara terbang pesawat gimana, kita paham. Tapi maksudnya kayak kakak gimana juga mengatur waktunya, kayak misalnya kan bisnis yang mulai lumayan kan waktu itu. Gimana tuh kakak mengatur waktunya mungkin intinya? Kalau misalnya sekolah, karena kan sekolahnya cukup ketat ya, jadi biasanya handphone pun kita kumpul dari pagi sampai sore. Jadi kita nggak megang alat komunikasi sama sekali. Jadi kalau misalnya bagi waktunya dicuri-curi aja sih. Jadi kalau misalnya siang kita punya kesempatan untuk bisa ambil HP, aku berusaha balesin tim di rumah atau enggak balesin customer gitu. Oh, berarti waktu itu udah ada tim di rumah? Iya, udah ada tim di rumah yang produksi gitu. Oke. Berarti tadi SMK-nya nggak pegang handphone, terus jadinya ngambil curi-curi waktu curi-curi waktu. Pas di hukum juga ada nggak sih kayak dari SMK sampai kuliah ini, ada nggak sih kayak ilmu yang mungkin mendukung akan hal bisnis kakak ini? Kalau di SMK mungkin karena kita ditempa terus ya, jadi mau gak mau harus berani di depan umum gitu, kayak ngomong harus berani gitu. Jadi ya sebenarnya itu lumayan membantu sih, kayak misalnya kita ketemu partner bisnis atau kita lagi visit ke pabrik. Untuk saat ini ya, itu kita lebih enak komunikasinya gitu, karena ya udah sering ditempa pas SMK. Kalau misalnya di hukum ya kepake sih, karena di hukum kan banyak kita belajar soal perjanjian dan segala macam, itu kepake lah ibaratnya. Kalau di bisnis nggak, sebagai pembelajarannya kan yang kemarin rugi 280 juta itu kita nggak pakai MOU. Nah jadi ngerti bahwa sekecil apapun uangnya kita tetap harus pakai perjanjian dan lain-lain gitu. Jadi mendukung ya tentang bisnis ini gitu kan, ada pelajarannya dari SMK sampai kuliah gitu ya. Terus kan aku mau nanya juga nih Kak Elma, ini berarti Aisaris Beauty sudah berjalan sekitar berapa tahun? Ini tahun ke-6. Tahun ke-6. Mungkin ada nggak sih kayak, ini kan berarti Aisaris Beauty bukan produknya macam-macam ya, dari apa tuh? Maksudnya kayak sabun cuci muka atau gimana? Dari soap bar, face mist, moisturizer, serum, terus kita ada develop beberapa produk lain yang mau launching juga sih. Oh gitu, jadi udah ada nih ininya ya. Nah, waktu dari memulai awal sampai sekarang tuh ada nggak sih kayak apa ya gitu loh, yang kayak mungkin merasa apalagi nih yang bakalan aku pakai atau bakalan aku jalanin supaya si customer ini lebih lebih senang gitu dengan produk kakak? Ada nggak? Apa ya? Kayaknya perlu deh ini di-upgrade gitu loh. Kayaknya mungkin customer lebih ini, soalnya itu kan satu ya, ini aja kan, saffron itu aja kan. Nah, apakah ada juga mungkin merasa kayaknya aku perlu nyampur dengan ini atau apa gitu, ada nggak?
Sebenarnya tahun ini kita lagi rebranding. Jadi ya seperti yang dibilang tadi bahwa ibaratnya kan Saffron sudah bahasanya sudah habis nih masanya. Jadi kita harus cari develop produk lain yang kiranya mungkin sekarang lagi diminati lah sama customer. Makanya beberapa produk yang kebetulan udah keluar nomor BPOM-nya itu adalah produk-produk baru yang ibaratnya nggak ada kandungan saffronnya sama sekali gitu. Ya. Jadi bakalan nggak ada tapi tetap Aisyahri's Beauty gitu. Orang kan lebih udah ngelihat oh Aisyahri's saffron gitu. Iya, Mereka langsung sudah terbranding bahwa itu tuh saffron gitu. Terus juga gimana nih Kak? Kan waktu dulu memulainya itu saffron mulai memang viral gitu kan, bahwa skincare nih pakai saffron gitu. Nah sekarang tuh lumayan kayak macem-macem kan skincare sekarang. Gimana caranya supaya mungkin peminatnya tetap nih di saffron gitu? Ada nggak trik khusus mungkin memulai bisnisnya supaya ini customer tetap ke aku meskipun berbagai macam produk di luar sana? Dengan ngikutin apa yang lagi viral aja, tapi ingredientsnya tetap kita pakai itu. Misalnya kayak sekarang moisturizer lagi hype gitu dengan kandungan yang gitu. Nah kita tetap pakai kandungan itu, tapi tetap dimasukin saffron di dalamnya gitu. Jadi nggak menghilangkan identitasnya si saffron juga. Untuk toko, kakaknya ada toko buat itu khusus atau mungkin toko kosmetik atau gimana? Kalau misalnya store, kita ada store sendiri, cuman itu multi brand, jadi bukan khusus buat Aisyahri's aja. Gitu. Terus kalau rumah produksi mungkin ada atau gimana? Kalau rumah produksi, kalau dulu kan belum BPOM ya, jadi produksinya di rumah. Tapi kalau sekarang karena sudah ngikutin aturannya ada, jadi kita kerjasama dengan beberapa pabrik di Pulau Jawa gitu. Oh gitu, jadi berarti di Jawa? Iya di Jawa. Oh produksinya Jawa ya. Nah waktu awal-awal memula tuh kan berarti di rumah ya kan? Nah itu seperti yang kakaknya tadi bilang bahwa SMK bahkan memegang handphone pun jarang gitu ya. Nah gimana tuh tim-tim produksi, tim-tim itu tuh kakak ambil dari orang lain atau mungkin keluarga atau gimana? Dari keluarga, tetangga, kerabat, teman-teman gitu. Waktu awal-awal memula tuh timnya berapa orang biasanya? Kalau Aisyahri's awal-awal itu kurang lebih 13. Wow, sudah banyak ya. Itu gimana tuh? Kayak memang awalnya Kak Elma kayak majang langsung tiba-tiba boom gitu, atau mungkin ada tahapan-tahapan orang perkenalan dulu, atau mungkin kayak Elma yang cobain deh gitu. Itu gimana tuh cara mensponsorkannya? Kalau dulu tuh tiba-tiba aja sih. Jadi makanya pas pertama itu karena tiba-tiba banyak yang DM, aku cuman produksi 10 doang. Terus tiba-tiba langsung ke 100, 1000 gitu per harinya. Nggak terprediksi juga sih tiba-tiba sebanyak itu. Mungkin karena baru ingredients baru lah ibaratnya. Jadi orang-orang kayak ini apa gitu. Tuh kan dari yang 13 orang tadi ya kan, sampai sekarang berapa orang tuh kalau boleh tahu ininya timnya? Kurang lebih sekitar 20-an. Nah ini kan berarti sudah berjalan beberapa tahun. Nah beberapa tahun ini ada nggak sih karyawan-karyawan yang mungkin nakal, yang mungkin ya udah gitu, atau mungkin Kelma ini ya khusus misalnya buat karyawan gratis nih skincare aku, atau mungkin gimana tuh? Khusus skincare Aisyahri's ya? Iya Aisyahri's. Biasanya kita sudah kasih sih per bulan itu mereka boleh ambil skincare itu berapa aja gitu. Jadi kalau misalnya skincare-nya habis ya tinggal ambil. Oh gitu. Enak ya. Nah tapi ada nggak yang kayak karyawan nakal, mungkin cerita-cerita lucu di kantor atau di rumah produksi? Ada nggak? Kalau misalnya cerita-cerita lucu, karena aku jarang di kantor, jadi cukup jarang sih dengar cerita lucu mereka itu. Paling biasanya dapat dari personal assistant kayak ngomong ini di kantor ada ini gitu aja. Nih aku mungkin juga penasaran.
sama Kak Elma. Ini aku lihat di Instagram Kak Elma nih banyak ininya ya, bukan Aisyah's Beauty aja gitu kan. Ada apa nih, This Your Era. Terus juga apa tuh? Gimana nih ngomongnya ya? El Solly Dream. El Solly Dreams. Terus juga Crown Beauty. Itu tuh apa-apa aja tuh? Ini berarti Kak Elma semua nih ownernya. Iya. Nah itu apa aja yang di iniin? Kalau This Your Era sama El Solly Dreams itu sama skincare juga, jadi kayak sister brandnya Aisyah's lah gitu. Oh gitu. Kalau Crown kebetulan store tadi sih. Oh, tokonya ya? Iya, tokonya. Oh gitu. Terus kalau yang satunya? Yang mana? This Your Era sama itu tadi Brand. ininya ya, brandnya. Itu brand apa tuh? Maksudnya kalau si Aisyah's Beauty tadi saffron gitu kan. Nah kalau yang itu apa? Kalau This Your Era itu kita lebih fokus ke body care. Jadi setiap brand itu punya identitasnya masing-masing. Sebenarnya itu belajar dari pengalaman juga sih. Kalau dulu kan melihat Aisyah's semuanya dijualin gitu. Apa yang lagi viral kita keluarin aja. Tapi salah rupanya di branding. Jadi setiap brand akhirnya yang dibuat itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Oh gitu. Jadi beda-beda nih ya kan ininya ya. Oke. Ini selama berapa tahun nih berarti sudah memulai bisnis? Dari umur 14 tahun sampai sekarang ya kan. Mungkin susah senangnya nih apa Kak Elma? Kayak apakah mungkin tadi naik turunnya customer atau gimana tuh? Ada nggak cerita susah senang Kak Elma? Kalau susah senangnya kalau di brand pasti banyak. Misalnya kayak kita sudah atur timeline launching dan segala macam ternyata meleset gitu. Terus misalnya barang reject dan lain-lain, barang dipalsuin itu juga pernah. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih kalau misalnya yang trouble di Aisyah's. Tapi ya karena aku orang yang nggak kapokan, jadi ya aku jalan aja terus. Oke. Nah Kak Elma, tadi yang Kak Elma bilang bahwa sempat juga di ini ya, di apa tadi, di ibaratnya di iniin produknya Kak Elma dicuri lah ibaratnya kan. Nah itu gimana Kak Elma cara mengatasi seseorang yang mungkin plagiat lah gitu? Kalau misalnya kalau sampai sekarang ya, kalau sekarang mungkin karena pikirannya lebih terbuka, jadi ku biarkan aja sih, karena menurutku juga setiap brand punya identitasnya masing-masing. Jadi walaupun misalnya dia ngikutin atau apa, pasti beda sama yang dikonsepin sama Aisyah's gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke lapang dada aja ya gitu. Oke. Oke nih, mungkin motivasi apa sih Kak Elma sampai Kak Elma nih bisa seperti yang sekarang gitu loh, bisnisnya sukses gitu. Karena ya itu tadi kita lihat bahwa Kak Elma sudah memulai bisnis dari usia yang lumayan muda gitu. Nah itu motivasinya apa? Ada nggak motivasi yang mungkin Kak Elma, pokoknya aku harus menjadi seorang yang sukses gitu? Kalau motivasi kayaknya ya kurang lebih karena tuntutan juga. Jadi kayak aku merasanya kalau misalnya lagi fase down ya, kalau lagi fase down terus aku memutuskan untuk berhenti, banyak banget nih orang-orang yang bergantung gitu di brand atau perusahaan ini gitu. Jadi kayak aku berusaha buat nggak apatis untuk hal tersebut. Terus motivasi lainnya karena aku sudah sejauh ini, jadi kayak rasa sayang banget kalau tiba-tiba stop aja gitu. Walaupun ya pasti terpikir sih kalau misalnya lagi capek, lagi ada trouble, mending stop aja. Tapi ya itu, aku memutuskan untuk memulai, masa memutuskan buat berhenti juga. Oke, betul. Terus aku juga lihat di salah satu sorotan Kak Elma bahwa sholawat katanya. Nah itu apakah Kak Elma waktu mengamalkan gak tuh? Itu dari usia berapa? Mungkin kan supaya motivasi juga bagi teman-teman kan Kak Elma, mungkin latar belakangnya gimana sampai sekarang ternyata bisa memulai brand yang sukses gitu loh. Kalau sholawat yang rutin kayaknya dari 2012
2021-an. 2021. Jadi mindset aku pas itu kalau misalnya aku pengen sesuatu harus ku sholawatin gitu loh. Jadi kayak dunianya jalan, akhiratnya jalan juga gitu aja sih. Mungkin terus karena kebiasaan jadi ya keterusan sampai sekarang. Gitu ya, oke. Nah Kak Elma mungkin ini aku mau nanya juga, kan dari 4 tadi ya kan, dari tokonya, dari brand-brand lainnya itu semuanya skincare. Kak Elma mungkin ada nggak kepikiran mau buat brand apa lagi nih selain skincare, make up atau mungkin fashion lagi, baju atau gimana? Ada nggak kepikiran mau bikin Kalau apa? saat ini kita lagi coba beberapa bisnis baru, tapi masih di trial and error juga. Cuman nggak di skincare sih, kayak lebih ke industri atau enggak lebih ke bisnis yang mungkin lebih ke cowok gitu. Jadi sedikit melenceng lah dari bisnis yang sebelumnya. Kayaknya Kak Elma ini suka yang melenceng ya guys ya. Oke. Coba-coba hal baru aja. Boleh nggak diinin spill tipis-tipis gitu apa gitu? Waduh, masih di trial and error. Oke. Berarti itu lebih mengarah ke cowok ya? Iya, lebih ke cowok sih. Produk atau gimana? Kayak lebih ke jasa. Oh jasa, oke. Aduh, tanda tanya ya dengan jawaban Kak Elma jasa. Oke. Kalau untuk Kak Elma sendiri ada nggak mungkin itu tadi kan di bisnis. Nah kalau mungkin di diri Kak Elma sendiri ada nggak sih mungkin wishlistnya yang mungkin mau dicapai dalam deket-deket ini? Dalam dekat-dekat ini bisnis baru tadi pastinya. Terus karena mungkin aku masih kuliah, jadi aku mau membereskan kuliah dulu. Soalnya cukup sulit kalau kuliah sambil bekerja. Terus apalagi ya? Karena kebetulan aku sudah punya anak, jadi ya berusaha menyelesaikan satu-satu pekerjaanku. Berarti masih banyak banget ya Kak Elma nih pekerjaannya ya. Dari kuliah 2 ya kan Kak, terus bisnis juga, terus berarti nikahnya umur berapa nih Kak? baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin, berarti anaknya masih baby dong? Baru 1 bulan hari ini. Waduh, berarti ini the real baby sih. Nih, terus gimana tuh Kak caranya menjadi ibu rumah tangga, istri lah ya kan? Terus kuliah juga, kalau ULM offline? Ya offline. Terus Ciputa tadi online ya? Online. Terus bisnis juga. Itu gimana bagi-bagi waktunya? Kayak apakah ada waktu-waktu tertentu kayak jadinya ya udah suami ngalah dulu deh gitu, aku mau urusin bisnis atau gimana tuh? Jadi kalau aku pribadi kalau nggak di scheduling juga rada sulit. Jadi udah punya jadwal tiap harinya aja sih Kak biasanya. Misalnya hari Senin ngapain, terus hari Selasa ngapain aja dari jam sekian gitu. Terus kalau misalnya sama suami ya karena kita jalanin bisnis bareng, jadi kan pasti bakal 24 jam bareng kan. Jadi ya dia pasti ngikutin aku, nemenin gitu kalau misalnya kita kuliah. Gitu. Kalau di ini kalaunya kayak di list gitu kan dari 1 sampai mungkin 4, 5, itu biasanya Kak Elma memposisikan kakak tuh di karir dulu kah, kayak bisnis dulu kah, atau mungkin jadi istri dulu kah, atau mungkin kuliah itu tadi? Aku memposisikan diriku di bisnis dulu sih. Bisnis dulu. Bisnis habis itu? Bisnis mungkin sebagai ibu. Terus ya baru kuliah. Oke, jadi mungkin bisnis dulu nih ya kan yang penting. Oke. Nih Kak Elma, mungkin aku mau nanya lagi. Kayak aku yang sebagai mahasiswa dan satu kuliah gitu kan, satu ini aja,
keteteran gitu loh, kadang kayak pusing tugas bla bla bla. Nah itu Kak Elma gimana? Soalnya kan kayak apalagi ini sekarang jadi ibu muda gitu kan, anak masih itu berarti 1 bulan biasanya ini ya kan, kayak misalnya begadang apa segala. Gimana tuh cara Kak Elma mungkin mengatasi mood aduh tugas banyak, jadi istri dan ibu juga gitu kan, terus dan segala macam, itu gimana Kak Elma moodnya? Kebetulan di FH itu sangat dimudahkan, maksudnya dalam artian tugasnya itu jarang, terus kayak nggak terlalu banyak banget kan, kita nggak ada praktikum dan lain-lain, jadi ya masih bisa diimbangi aja. Tapi kalau yang cukup berat itu di Ciputra sih, karena kita kebanyakan study case gitu, jadi itu yang rada bikin berat pikirannya. Terus kalau jadi ibu, karena kebetulan dibantu ibu aku juga, jadi ditinggalin sih sebenarnya anaknya. Cuman setiap per 2 jam aku harus pulang gitu. Terus ngantor, lagi ngantor 2 jam sekali pulang, nanti ngantor 2 jam sekali pulang gitu. Oke, untuk suami berarti support aja nih, Support aja. bisnis dan kuliah gitu kan. Aku mikirnya kayak waduh capek banget gitu. Berarti support aja Support ya aja. gitu. Untuk suami berarti ini kuliah atau mungkin bekerja juga di mana, atau iniin bisnis kakak? Kalau suami udah lulus kuliah, kebetulan tahun 2022. Jadi Jurusan? penerbangan sih. Oh, Kebetulan senior. Oh gitu, jadi ketemunya di situ ya? Ketemunya Di SMK itu atau enggak? enggak, kita tahu, saling tahu, cuman gak pernah ngobrol karena ada batasan antara junior dan senior ya, jadi kita nggak pernah ngobrol satu sama lain. Terus habis lulus sekolah dia pergi entah kemana, ternyata aku baru tahu pas di Jogja. Terus pas aku lagi bisnis trip ke Jogja, ketemu beberapa bulan kemudian nikah gitu. Itu aja sih. Berarti ini ya kayak kebetulan yang tidak kebetulan gitu ya. Oke. Nah mungkin balik lagi ke Aisaris Beauty. Nih Aisaris Beauty berarti sekarang itu pabriknya lah ya kan di Jawa ya? Iya di Jawa. Berarti kakak kapan nih ada 1 bulan sekali kah, atau mungkin pas perlunya aja ke sana kayak nengok-nengok atau gimana tuh? Biasanya dijadwalin itu 2 bulan sekali. Tapi kalau misalnya lagi ada trouble kah, atau misalnya ada sesuatu yang perlu ditandatangani secara offline, itu bisa kapan aja, mau nggak mau harus pergi gitu biasanya. Oke, jadi tergantung ini ya situasinya. Oke deh. Kak Elma, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Kak Elma. Nih, gimana itu tadi mood ya kan, Kak Elma sudah menjalani berbagai macam ininya ya kan, sudah berbagai macam perjalanan hidup, juga sebagai ibu sekarang, bisnis juga, terus kuliah juga. Kak Elma mungkin ada nggak sih kayak goalsnya atau kayak mood buat akhirnya gitu loh, akhirnya aku bakalan apa nih gitu, ada nggak sih? Atau kayak jadi ibu kah, atau mungkin ya sudah tetap seperti ini kah, atau gimana? Goalsnya ya berarti. Kalau goalsnya kayaknya kita nggak pernah sampai ke goals, pasti pengen terus kan. Tapi kalau sekarang aku masih mau lanjut pendidikan lagi gitu. Terus kalau jadi ibu kan memang sudah kodratnya. Terus kalau perusahaan, kita lagi bikin perusahaan baru kebetulan saat ini. Jadi kayak berusaha meimbangi aja sih. Kalau goals, kayaknya sejak punya Aisaris aku udah nggak punya goals atau cita-cita lagi. Jadi jalanin aja, tapi harus terus dikembangin, kira-kira ini arahnya mau kemana, kalau misalnya lagi ada kesalahan kita perbaiki gitu aja. Kayaknya tadi bukan pertanyaan terakhir deh, aku masih mau nanya lagi tentang ini tadi kata Kak Elma mau pendidikan lagi, itu pendidikan S2 kah, atau mungkin
masih mau lanjut jurusan-jurusan lain lagi atau gimana? Kalau saat ini, karena aku lagi semester 7 lagi nyusun skripsi, jadi di FH kayaknya mau nyambung S2. Tapi kalau di Ciputra karena masih tengah-tengah, kemungkinan mau lanjut S2 juga. Cuman kemarin juga lagi mau ngambil kebetulan Ilkom di UPH. Oke, jadi berarti mau melanjutkan pendidikan nih. Oke deh, mungkin segitu saja ya teman-teman dari ini Kak Elma ya kan. Terima kasih banyak Kak Elma sudah menyempatkan waktunya. Juga. Ini kita mungkin ada sedikit hadiah ya, hadiah kecil-kecilan buat Kak Elma sebentar. Nih buat Kak Elma, ini mungkin terima kasih. Waduh. Jadi malu. Buat Kak Elma, hadiah kecil-kecilan dari kita. Terima kasih sudah menyempatkan hadir jadi teman jam kos kita. Oke, teman-teman, mungkin itu aja. Teman-teman yang mau minta narasumber siapa lagi nih, teman jam kos kita siapa lagi nih, langsung aja di komen. Dan teman-teman kalau belum subscribe, langsung subscribe aja, like dan share juga. Bye bye, sampai ketemu di podcast selanjutnya.